Ya, untuk materi hari ini kita lanjutkan ke materi yang kemarin. Kalau kemarin kita udah mempelajari penjualan konsinyasi dari orang yang diamanati barangnya. Kalau sekarang kita akan belajar mengenai akuntansi konsinyasi yang dari pihak yang punya barang. Gitu. Jadi yang punya barang nitipin barang ke orang. Nah, kita akan belajar dari sudut pandang penitip barang. Nah, penitip barang itu disebut juga dengan pengamanat atau konsignor. Nah, di sini akuntansi penjualan konsinyasi pada pengamanat atau konsignor. Yang pertama, perlakuan barang konsinyasi dulu. Nah, yang pertama, barang konsinyasi yang dikirim kepada komisioner tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang yang dikirim tersebut, sehingga barang konsinyasi tersebut harus tetap dilaporkan sebagai persediaan. Jadi, barang itu nanti ketika kita udah ngirim kepada orang yang kita titipin, itu bukan bukan jadi miliknya orang yang kita titipi gitu, tapi tetap jadi barang milik kita. Nah, kita harus tetap mengakui itu sebagai persediaan. Nanti ketika sudah terjual, baru akan kita hitung sebagai barang yang sudah terjual. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pengiriman barang konsinyasi dari pengaman kepada komisioner bukan merupakan transaksi penjualan, sehingga pada saat pengiriman tersebut tidak boleh diakui adanya pendapatan. Jadi ketika baru aja ngirim itu bukan penjualan, gitu. Itu hanya pemindahan tempat seperti itu. Makanya tidak boleh diakui sebagai penjualan. Baru nanti kalau sudah jadi penjualan diakui pendapatan itu kalau memang sudah benar-benar terjual seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi tetap menjadi tanggung jawab pengamanat sejak barang tersebut dikirim sampai berhasil dijualkan oleh komisioner kepada pihak ketiga. Jadi intinya nanti semua biaya-biaya yang terjadi saat terjadinya penjualan konsinyasi itu jadi tanggung jawabnya kita sebagai pengamanat, gitu ya, bukan tanggung jawabnya komisioner. Nah, metode pencatatannya untuk perlakuan barang konsinyasi pada pengamanat itu ada dua, sama metode terpisah dan tidak terpisah. Jadi sama-sama ada dua. Kalau kemarin dari komisioner juga ada terpisah dan tidak terpisah, kalau dari pengamanat juga ada terpisah dan ada tidak terpisah. Gitu. Nah, kita belajar dulu yang metode terpisah. Nah, kalau metode terpisah, pada metode ini, semua laba ataupun rugi dari kegiatan konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari laba rugi yang biasa. Nah, secara umum, transaksi yang dicatat itu nanti ini ada pengiriman barang, kemudian ada pembayaran biaya angkut, menerima laporan pertanggungjawaban, dan juga ada menerima pembayaran. Nah, bedanya di sini kalau dari komisioner dan pengamanat, kalau dari komisioner itu kemarin hanya ada terpisah dan tidak terpisah, tapi kalau dari pengamanat itu nanti ada terpisah dan tidak terpisah dibagi lagi. Ada metode perpetual sama ada metode fisik seperti itu. Nah, kita lihat dulu yang metode terpisah untuk pengamanat. Nah, ini ada transaksi-transaksi yang terjadi. Misalkan, nah nih, misalkan ya, transaksi yang pertama adalah pengiriman barang komisi gitu. Nah, pengirimannya nanti kalau metode perpetual dan metode fisik itu jurnalnya sama, barang konsinyasi, dan di sini persediaan produk jadi atau persediaan barang. Tapi nanti kita pakai persediaan produk jadi aja. Nanti besarnya sama, ngitungnya juga sama, barangnya berapa dikali harga jualnya berapa. Sama metode perpetual dan metode fisik. Kemudian kalau misalkan kita ada transaksi dibayar ongkos angkut pengiriman barang. Nah, nanti juga jurnalnya sama antara metode fisik dan metode perpetual, barang konsinyasi dan juga kas seperti itu. Kemudian di sini mencatat harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu hanya ada muncul di metode perpetual gitu. Nah, metode fisik tidak ada harga pokok penjualan. Nanti kalau ada harga pokok penjualan itu jurnalnya adalah HPB, barang konsinyasi. Terus ada beban, misalkan ada bebannya. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Kemudian di sini adalah barang-barang konsinyasi seperti itu. Kemudian apabila mencatat penerimaan uang, jadi ketika
kita udah nerima uang hasil penjualan konsinyasi dari komisioner, nanti jurnalnya adalah kas dan piutang. Sama, nanti besarnya juga sama. Nah, kemudian yang transaksi terakhir menghapus saldo rekening barang konsinyasi yang telah terjual. Jadi, barang yang udah dijual nanti akan kita hapus. Nah, kalau metode perpetual itu tidak ada jurnalnya. Tapi kalau metode fisik itu ada. Jadi, nanti di sini jurnalnya adalah pengiriman barang konsinyasi dan akunnya adalah laba rugi. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Next ya. Next. Lanjut ke materi selanjutnya. Metode tidak terpisah. Sorry, saya lagi flu, jadi suaranya begini. Untuk metode tidak terpisah, nanti hasil penjualan dan beban yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi dicatat tidak terpisah dari pendapatan dan beban penjualan reguler. Nah, berikut adalah transaksinya. Untuk pengiriman barang nanti sama jurnalnya, kemudian jika dibayar ongkos angkut ya nanti ongkos angkut dan kas. Di sini bedanya adalah kas. Kalau tadi metode secara terpisah itu pakai barang konsumsi, tapi kalau metode tidak terpisah itu nanti pakainya kas. Itu. Kemudian kita mencatat hasil penjualan, piutang dagang dan penjualan konsinyasi. Kemudian mencatat harga pokok, sama harga pokok hanya muncul di metode perpetual. Nanti HPP barang konsinyasi dan juga barang konsinyasi. Kemudian mencatat menerima uang juga sama, kas dan piutang dagang. Dan menghapus saldo rekening nanti juga sama, hanya ada di metode fisik. Dalam fisik gitu, nanti pengiriman barang konsinyasi dan juga barang konsinyasi. Seperti itu. Oke, biar lebih paham saya lanjut ke contoh aja ya. Contohnya. Nih. Berikut merupakan transaksi penjualan konsinyasi di mana PT Jaya bertindak sebagai pengamanat untuk toko Wijaya. Nah, tanggal 2 Maret, pengiriman 50 buah TV kepada toko Wijaya dengan harga jual 2.500.000 dan komisi penjualan 20%. Tanggal 3 Maret, dibayar ongkos angkut pengiriman sebesar 500.000. Tanggal 30 Maret, diterima perhitungan penjualan 30 TV. Tanggal 30, mencatat harga pokok penjualan 1.500.000. Kemudian tanggal 31 Maret diterima uang dari toko Wijaya atas penjualan yang sudah terjadi. Suaranya jelas nggak sih? Maaf ya, saya tuh sambil nahan mual soalnya. Gitu. Nah, berdasarkan data tersebut, buatlah jurnalnya jika dicatat secara terpisah dan jika dicatat secara tidak terpisah. Ini kita lihat dulu yang dicatat secara terpisah. Yang pertama kan ada pengiriman barang konsinyasi sebanyak 50 buah dikalikan 2.500.000. Nanti barang konsinyasi dan persediaan produk jadi 125 juta. Fisik juga sama. Kemudian yang ketiga membayar ongkos angkut. Nanti barang konsinyasi dan kas 500.000. Di sini juga sama. Fisik. Kemudian tanggal 30 apa itu? Nah, diterima perhitungan penjualan TV. Jadi kita baru menerima kabar gitu. Nah, kalau menerima kabar berarti piutang dagang dan penjualan konsinyasi di sini juga sama 59.500. Dari mana? Karena ini metode terpisah, maka kita mencatatnya adalah setelah dikurangi biaya. Jadi 30 TV dikalikan harga jualnya 2.500.000 kan ketemu 75 juta. Kemudian dikurangi dari biaya komisinya. Biaya komisinya kan 20%. 20% nanti itu dikalikan dengan 75 juta, ketemunya 15 juta. Kemudian dikurangi dengan ongkos angkut 500.000, 75 juta, dikurangi 15 juta, dikurangi 500.000, ketemunya 59 juta 500. Gitu. Itu karena metode terpisah, dicatatnya sudah terpisah dari biaya komisi dan juga biaya lain-lain. Kemudian untuk metode fisik, juga sama perhitungannya seperti itu. Jurnalnya juga sama, piutang dagang dan penjualan konsinyasi 59.500. Gitu. Kemudian tanggal 30 mencatat HPP untuk barang konsinyasi. Nah, HPP ini itu harga jualnya ditentukan di soal 1.500.000 harga jualnya. Harga pokoknya maksudnya. Jadi harga pokoknya adalah
HPP konsinyasi dan barang konsinyasi 45 juta. Di sini nggak ada bebannya karena waktu mencatat itu nggak ada beban. Atau ketika kita jual juga nggak ada bebannya, gitu. Nggak ada laporan beban penjualan dari komisioner. Nanti di metode fisik tidak ada jurnalnya. Kemudian tanggal 31 Maret diterima uang dari Toko Wijaya atas penjualan yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi itu kan tanggal 30 ini 30 TV. Jadi nanti tinggal kita menerima kas sama piutang yang di sini kita kreditkan dengan 500. Kemudian yang terakhir kita menutup akun laba rugi. Jadi pengirim menghapus barang-barang yang sudah terjual. Jadi pengiriman barang konsinyasi yang ini dikurangi 45 juta, kemudian kita tutup ke akun laba rugi 45 juta seperti itu. Kemudian kita ke metode yang metode tidak terpisah. Ini lebih simpel kalau metode tidak terpisah. Jadi kalau secara protokoler tanggal 2 saat pengiriman barang itu sama. Kemudian ini harusnya ongkos angkut ya, bukan barang-barang konsinyasi. Nanti di sini ongkos angkut 500.000 dan ini juga ada ongkos angkut 500.000 gitu, karena ini metode tidak terpisah. Seperti itu. Nah, 500.000. Kemudian tanggal 30 itu sama, mencatat penerimaan informasi dari barang yang sudah terjual piutang dagang dan penjualan konsinyasi 75 juta. Kenapa di sini 75 juta kalau di sana tadi 5.500? Karena ini metode tidak terpisah, jadi tidak dikurangi komisi, tidak dikurangi ongkos angkut yang ini. Kemudian tanggal 30 mencatat HPP untuk barang konsinyasi itu sama 45 juta, 1.500.000 dikalikan 30. Tanggal 31 menerima uang kas dan piutang dagang 75 juta. Kemudian tanggal 31 menutup barang-barang yang sudah terjual, pengiriman barang konsinyasi dan juga barang konsinyasi sebesar 45 juta dari HPP ini. Gitu. Udah, materinya selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, bisa di-unmute semua. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum, paham? Paham atau enggak? Insya Allah paham. Paham ya, soalnya ini materinya gampang sebenarnya. Nanti habis ini tak kasih latihan soalnya di grup WA. Nanti kirimin soalnya terus untuk latihannya. Ya, Pak. Oke. Pak, nggak dengar ya Allah. Nggak dengar.